Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Amma ba'du. Yang mulia dan sama-sama kita muliakan dan kita hormati, wabil khusus para habaib, dan alhamdulillah hadir di tempat kita Habib Sarip dari Kandangan, dan juga yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Qari Al-Quran dan juga Qari Maulid Al-Barzanji, dan juga yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, undangan sabarataan Jiran Langgar Darussalam Muhara Ambarai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa dan juga RT RW-nya di Desa Karangjawa Muhar Ambarai, Bapak Ibu hadirin wal hadirat majelis peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati diberkahi oleh Allah taala, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita senantiasa ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala syukur dan alhamdulillah. Kita di hari yang ke-20 daripada bulan Rabiul Awal, di pagi hari ini Allah kumpulkan kita bersama-sama di satu tempat dan juga di satu majelis. Nah, di dalam majelis ini akan dibacakan pujian-pujian kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudah tadi dibacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dengan harapan mudah-mudahan segala amal ibadah kita dan duduk kita di sini dinilai Allah dengan ibadah dan diterima di sisinya, amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian daripada itu marilah kita senantiasa memperbanyak membaca salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat tersebut senantiasa disampaikan Allah kepada Nabi kita, keluarga Nabi, sahabat, pengikut dan seluruh umat-umat Nabi kita sampai hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Jamaah Bapak Ibu hadirin para undangan majelis Maulid Rasul yang dirahmati diberkahi oleh Allah taala. Pertama-tama ulun selaku pribadi mengucapkan terima kasih ulun tunjukkan kepada pengundang dan juga terutama kepada panitia pelaksana yang memberikan waktu dan kesempatan kepada ulun untuk kita bersama-sama memeriahkan, mentakzimkan, membesarkan di mana di bulan ini lahirlah junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita gawi menambah kecintaan kita kepada Nabi dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu pula ulun terlebih dahulu ucapkan ampun maaf terutama kepada habaib, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat undangan sabarataan. Seandainya nantinya di dalam penyampaian baik tingkah laku tutur kata ada yang kurang bagus dan kurang nyaman, ulun banyak-banyak minta halal minta ridha. Seandainya ada baiknya itu datang daripada Allah, seandainya ada yang kurang baik, yang kurang bagus itu semata-mata kekurangan pribadi ulun.
Jamaah peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dikumpulkan di dalam satu tempat yang mulia, yaitu adalah masjid. Langgar ia masjid. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya bahwasanya ujar Allah, orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid dikatakan oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Karena masjid adalah tempat ini adalah sebaik-baik tempat di dalam dunia. Bahkan di dalam hadis lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebaik-baik tempat adalah masjidnya Allah, dan sejahat-jahat tempat adalah pasar. Artinya apa? Amun ke pasar jangan salawas-lawas, karena kita berada di tempat yang ada baik. Kalau di masjid, ayo pak salawas-lawasnya, karena ada mungkin sesuatu yang istimewa, sesuatu yang baik tidak mungkin diserahkan kepada orang yang ada baik. Kayak kita misal ada bisi barang yang paling baik, pasti kita serahkan kepada orang yang paling kita sayangi. Jadi alhamdulillah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dikumpulkan oleh Allah di salah satu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita pun dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan di tempat ini kita seberataan berbahagia. Jangan ada di bulan Maulid ini orang yang salih, jangan ada. Karena satu-satunya orang yang sedih dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah iblis laknatullah. Iblis ini ketika lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, iblis ini menangis. Padahal iblis ini orangnya ada penangisan. Tapi tatkala lahir Nabi, iblis menangis. Nah, itu juga artinya bila orang datang bulan Maulid, orangnya sedih. Bahaya bulan Maulid pulang nah. Itu artinya apa? Ada jauh lawan iblis. Berarti apa? Kawannya iblis. Alhamdulillah ibn dzalik. Karena di bulan Maulid ini kita semuanya berbahagia, mengungkapkan kebahagiaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengungkapkan kebahagiaan kita tentang datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bermacam-macam. Ada orang yang senang ketika datangnya bulan Rabiul Awal puasa, silakan puasa. Bagus kan Bapak? Aku puasa, jadi silakan puasa. Aku ketika datang bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sukanya memperbanyak membaca salawat, baca silakan. Wajanasaikum, aku senangnya ketika bulan Maulid untuk mengagungkan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak membaca Al-Qur'an, silakan kami. Kemudian ada lagi ketika datang bulan Maulid, aku sukanya membaca Maulid pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan kami. Kemudian ada lagi, aku ketika datang bulan Maulid, aku ketujuh salawat, silakan salawat. Semuanya baik, karena jalan menuju surga itu banyak. Jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak, karena bukan hanya satu. Bukan hanya dengan sembahyang. Bahkan ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang ini adalah orang yang dalam istilah orang kita dipadahkan, artinya orang ini kada banyaklah beramal ibadah, pas-pasan aja. Cuman karena ini apa? Dengan satu perbuatannya sehingga Allah jadikan Allah ridha dengan dirinya dan Allah senang. Sehingga Allah ampunilah segala kesalahannya dan Allah terima segala dosa-dosanya. Di mana? Ada di dalam hadis Nabi. Ada seorang laki-laki yang ingin berjalan di jalan, akhirnya melihat sebatang pohon, dahan atau pohon, pohonnya ini berduri-duri. Kemudian diambilnya, ujarnya kasihan karena orang lain terjejak. Kasihan orang lain karena malah melihat tadinya kesusuban, kesakitan orang, diambilnya, dibuangnya. Akhirnya perbuatannya itulah yang terpuji Allah Subhanahu wa ta'ala ridha dengan dirinya, sehingga Allah ampuni segala kesalahan dan dosanya dan Allah terima segala kebaikan. Nah, kita jalan menuju surga itu banyak. Artinya masing-masing lagi kan. Jamaah peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi dalam bentuk kita memeriahkan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bermacam-macam. Ada yang bergentung-gentungan duit macam-macam. Anak lakas asal-akal berenang ada di atas. Ada juga nang kambang kada belalayuan, ada juga. Kalau ini kira-kira layok di kambangnya ini. Kambang nang plastik. Ada belalayuan semacam zaman abadi, ada juga. Ada juga pohon pisang keramat.
Nang buahnya, daunnya adalah duit 2000-an. Ini bang kalau Ini semata-mata semuanya adalah untuk mengambil berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nyata Nabi kita berkat apa aja. Kalau kita niatkan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya berberkat. Karena berkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita ini sudah jalan 20 hari. Artinya banyak udah kita di mana-mana. Bahkan tadi amun dikaryakan ada nang tinggi sehari 3 kali 20 berapa macam-macam sakahandak mangniakan. Seandainya 10 hari pun sehari, amunnya 20 hari 200 kali sudah. Amunnya dikit secara haji berapa itu mangniakan. Amunnya ada. Artinya semuanya adalah menampakkan kebahagiaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nantinya nang kita gawe itu sabadataan. Baik namandanganinya, babasuhnya, bakakawatnya, babarasinya, kemudian basisipunnya, mamparakan hambanya, apapun menggantungin kambangnya, kemudian apapun menggawinya, semuanya nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surga dengan pahala yang berlipat ganda. Dan mudahan ini adalah salah satu mencapai kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan adalah sebagai insanul kamil ataupun manusia yang sempurna. Nabi kita adalah tidak punya kekurangan. Nabi kita adalah sempurna dari segala apapun. Rasulullah adalah sempurna. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Allah Taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad punya kepribadian, punya akhlak yang agung. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji, yang dipuji oleh Allah adalah akhlak Nabi. Meskipun semuanya datang, apabila datang daripada Nabi itu pasti sempurna, tetapi di dalam Al-Quran yang dipuji oleh Allah, yang disuruh ikuti oleh Allah adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tauladan yang baik. Artinya apa? Rahasianya apa? Yang kita ikuti itu adalah akhlak perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kejadian fisik Nabi, tubuh Nabi, jalan Nabi, kemudian suara Nabi, ini karena dituruti. Karena ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah. Jadi yang dituruti itu apa? Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian ulama mengatakan di dalam kitab Qasa'isun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Imam Al-Hafiz Nasiruddin Mughlatay, orang Turki, di antara sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah berikan kepada kekasihnya adalah apa? Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahlaman nas. Dan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling lambat marah. Itu Nabi. Jadi Rasulullah itu beliau adalah lambat marah. Tapi kalau yang berkaitan dengan agama, Nabi kita marah. Ini karena berkaitan dengan agama. Bahkan di dalam riwayat lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau kada supan-supan minta halal kepada orang lain. Padahal Nabi kita jelas tidak punya kesalahan. Nabi kita jelas tidak punya dosa. Bahkan sesuatu yang baik ada baik pun tidak ada dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi kita mengajarkan kepada umat, jangan supan kita itu minta ampun lawan orang lain. Kalau kita punya kesalahan, jangan supan kita minta ampun, minta ridha lawan orang lain. Karena kalau kita supan, ada hakun minta ampun lawan orang lain, seandainya kita punya kesalahan, berarti kita punya sifat takabur dalam diri kita. Kita punya tempat di dalam hati kita. Diriwayatkan di dalam hadis, pernah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika musim haji, ini hampir di penghujung kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di musim haji, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menerima surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian setelah itu, setelah
Nabi kita menerima ayat Al-Quran surah An-Nasr, maka Nabi SAW menyuruh Bilal. Apa ujar Nabi? Wahai Bilal, kumpulkan seluruh manusia, sahabat dan orang-orang lainnya di masjid. Akhirnya dikumpulkan oleh Bilal. Setelah dikumpulkan oleh Bilal, Nabi kita bernasihat, ceramah, bernasihat, memberikan tausiah, memberikan nasihat kepada para sahabat. Kemudian di antara ucapan Nabi SAW, ujar Nabi kita, siapa ada seseorang yang pernah kuzalimi sementara aku kada tahu, maka di saat ini kita selesaikan dengan sebaik mungkin. Satu kali Nabi kita mengatakan. Setelah satu kali para sahabat ini kedidamani ucapnya berdetak. Ada dua nih Rasulullah. Kemudian Nabi kita berucap pulang yang kedua kalinya. Sama ucapan Nabi, seandainya siapa yang punya pernah kuzalimi yang sementara aku kada tahu Nabi, kita selesaikan sebagaimana mestinya. Dua kali sudah. Ada wali pulang sahabat ini berucap. Kemudian sampai ketiga kali ternyata ada seseorang nakinya ini Tuhan sudah berjalan, nangarannya itu dalam riwayat dikatakan Uqasah bin Mihsan. Jadi Sayyidina Uqasah bin Mihsan. Kemudian ujar Uqasah bin Mihsan, ujarnya wahai Rasulullah SAW, seandainya pian kada menyambat 3 kali ulun kada balik menuntut lawan pian. Ada banyak ulun menuntut lawan pian. Ujar Nabi silakan. Apa hak kita lawan ikam? Ujarnya Uqasah, wahai Rasulullah, dulu ulun pernah ikut perang dengan pian wahai Rasulullah SAW. Dan ikut perang dengan pian akhirnya dapat kemenangan. Kemudian setelah dapat kemenangan kita sama-sama guling ke unta. Sama-sama kebetulan unta ulun dan unta pian itu tatai di jalan. Kemudian setelah tatai di jalan, ulun itu turun, ujarnya di unta hendak mencium paha pian. Tapi ternyata ketika ulun hendak mencium paha pian, ulun kena cambuk pian. Kena cambuk pian Rasulullah. Sehingga di saat ini ulun hendak membalas kena cambuk. Ujar Nabi, wahai Bilal, ambilkan cambuk di rumah. Cambuk diambil. Kemudian setelah itu singkat riwayat diambil oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Kemudian para sahabat ini masing-masingnya. Ujar Sayyidina Abu Bakar, wahai Uqasah, relakah biar menyakiti Rasulullah SAW? Kami aja gantinya. Ujar Nabi, jangan wahai Abu Bakar. Allah Ta'ala tahu dengan niat kamu. Kemudian Umar kayak itu pulang, kemudian Ali kayak itu pulang, sampai Sayyidina Hasan dan Husain mengucap, wahai Uqasah, kami ini darah dagingnya Rasulullah SAW. Kami hanya nanti cambuk, jangan Rasulullah, wahai Uqasah. Ada kawan Uqasah Rasulullah malahan karena nangkali cambuk itu Rasulullah. Akhirnya setelah itu ujian Nabi, biarkan ini kuasa anak membalas lawan aku. Akhirnya apa? Rasulullah SAW beliau angkat baju silin, akhirnya kelihatanlah perut Nabi SAW yang mulia. Para sahabat ini menangis berdetak rumah purunnya Uqasah nih. Mungkin yang awal ini sampai kurang macam-macam mengul bangsa sarganya awal ini lah. Ini purun badan ini Uqasah lawan Rasulullah, ini Rasulullah Uqasah. Kemudian ujiannya, wahai Rasulullah, ulun dulu tuh diparut, jadi ulun nak nulis diparut juga. Kalau kau di belakang, kalau kau di tangan tak diparut juga. Akhirnya dibuka oleh Nabi SAW perutnya Rasulullah. Akhirnya apa? Setelah dibuka perut Nabi, apa yang dilakukan oleh Uqasah? Diragap itu Rasulullah SAW dan digium itu perut Nabi SAW. Ujar Uqasah, ulun kadar rela wahai Rasulullah membalas pian. Ulun ini sebenarnya kadang membalas karena tetapi hendak mencium perut pian. Nah, makanya apa ujar Nabi? Wahai para sahabat sahabatan, lehati bila engkau hendak melihat kawanku kaitan di dalam surga, lehati lawan orang Tuhan ini. Nah, lehati ujar Nabi. Akhirnya Uqasah itu ramai-ramai dicium oleh orang berdetaan. Nah, itulah luar biasa. Rasulullah ada saling, jangan kita kira-kira tahu ini banyak sahabat. Nah, ini Rasulullah ada. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat yang lain, mereka itulah. Artinya mereka meniru akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah peringatan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada lagi dalam sebuah hadis. Pernah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat. Nang sahabatnya ini adalah rajin babari lawan Nabi.
Jadi rajin bebebari lawan Nabi, cuman seputing salahnya. Bebebari lawan Nabi, cuman yang diberiakan ini berhutang. Berhutang lawan orang. Berhutang atau toko beriakannya lawan Nabi. Bawa kurma, nah kurma Rasulullah yang berikan kurma. Cuman nampak kurma tadi berhutang di toko. Beberapa saat kemudian datang tukang toko, wahai Rasulullah, adalah pemuda tadi ke sini, kalau pada salah itu gelarnya himar lagi saja. Di dalam hadis itu gelarnya himar. Tidak laki yang tadi gelarnya himar. Keledai kita anaknya keledai. Cuman ini kan hakinya anak bebebari, cuman orang berhutang. Datang kurma, datang orang menjual, wahai Rasulullah, ada lagi himar tentang orang piang. Ada ya Nabi. Inya jar nang pedagang tanya berhutang Rasulullah dibayar oleh Nabi. Karena beberapa hari datang pulang memberi pulang anggur macam-macam banyak mau diberi kan yang sedikit kali banyak. Akhirnya datang pulang bawa anggur. Dia bawa anggur wahai Rasulullahnya berhutang anggur tadi lon-lonnya belum bayar. Ya biar nang disuruhnya menahore sahuri pulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beberapa banyak beri di gandum, beri Nabi daging macam-macam. Model manusia nih kehendak baik cuma berhutang ya Allah. Ada aja cuman kebaikannya ada, cuman kan baiknya ada. Nah itulah. Akhirnya apa? Rasulullah kan saring ada. Biarkan jalan biarkan. Kita kira-kira sekali gitu mau main bang kan. Kemudian setelah itu kisahnya nang laki-laki tadi karena hukum campur. Apakah kesalahan dosanya walau alam pokoknya karena hukum campur. Dicampur di tengah alun-alun di kota Madinah. Kemudian setelah hendak dilaksanakan hukum campur, para sahabat ini macam-macam menyambati. Oh jadi kalau sahabat itu macam-macam. Oh ikan ini gawe cocok aja gawe terbaik. Macam-macam masing-masing menyambati. Pokoknya mah apa-apalah menyambati yang lebih baik. Kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ujian Nabi? Wahai para sahabatku berdatang, jangan ikam sambati ini lelakian menghimar nih. Jangan sambati. Jangan dicela macam-macam meskipun inya punya kekurangan, meskipun inya punya kesalahan, akan tetapi dengan segala kekurangannya, dengan segala kesalahannya, inya mencintai lawan aku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Diberi syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang-orang yang senantiasa ya Habib. So. Akhirnya apa ya Rasulullah? Biarkan dia para sahabat. Biarkan dia dengan segala kekurangannya, dengan segala kesalahannya, tetapi di dalam hatinya ada rasa cinta lawan aku. Nah inilah cinta lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah nantinya menyelamatkan kita daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kada rela. Karena seandainya ada umatnya yang masuk ke dalam neraka, Nabi kada rela. Bahkan ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, ketika Nabi kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah irfa ra'sak ya Muhammad, sal minta kubari, angkat kepala hitam, ujar Allah, wahai Nabi Muhammad, minta kubari hendak bahagia. Apa jawaban Nabi? Ujar Nabi, umatku, wahai Allah, umatku kayak apa umatku lupa. Bahkan ceritakan di dalam riwayat 5 kali Nabi kita menjawab umat saja, umatku kayak apa umatku kayak apa umatku ya Rasulullah. Makanya ujar Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apabila umatku mengatakan la ilaha illallah, artinya asal ada imannya aja di dalam hatinya, maka orang itu masuk ke dalam surga. Makanya apa yang kita persembahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah kita persembahkan kepada Nabi adalah kita mengikuti segala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi kita mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i bil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, barang siapa yang menghidupkan itu menimbulkan segala ajaran-ajaranku, ujar Nabi, maka sungguh mereka itu adalah mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, maka nanti orang itu berserta aku di dalam surga. Kayak apa gerak sunnah Nabi? Banyak sunnah Nabi gerak sampaikan. Sunnah Nabi, apapun ada sunnah Nabi. Bila hendak masuk kawisi ada sunnah Nabi. Bila ada hendak guring ada sunnah Nabi. Apapun semuanya ada Nabi kita pelajari. Kemudian hendak makan ada sunnah Nabi kita ngajari kayak nangaran sunnah itu ada nang wajib, ada nang sunat.
kemudian hendak berjalan ada sunnah Nabi, ketika berpandang lawan orang ada sunnah Nabi, semuanya ada sunnah Nabi. Karena Islam ini dari hal yang halus-halus sampai nang gena-gena dilajari oleh agama kita. Siapa nama lajari? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan berkat kita mengadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tambahkan cinta di dalam hati kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh zuriat-zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita sabarataan, keluarga kita, jiran kita, kaum muslimin dan muslimat sabarataan dikumpulkan di dalam surga beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dapat ulun sampaikan.